Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pembelajaran PPKN pada hari ini kita masih dengan tema bab 4, yaitu tentang bertutur kata yang baik atau berperilaku yang baik yang sesuai dengan Pancasila yang merupakan dasar dari negara kita Republik Indonesia. Bertutur kata yang baik sebenarnya bukan hanya berpatokan kepada kalimatnya, tapi juga kepada intonasi. Terkadang manusia banyak yang berkatanya baik, tapi intonasinya tinggi. Contoh, misalnya ketika kamu diperintahkan oleh orang tua untuk mencuci piring. "Nak, tolong cuci piring." Kamu jawabnya sebenarnya baik. "Iya, Bu," gitu, atau "Iya, Ma." Tapi dengan nada atau intonasinya yang tinggi. "Iya, Ma." Nah, itu masih dalam kategori belum bertutur kata yang baik. Sehingga kategori bertutur kata yang baik itu ada dua. Yang pertama dengan kalimat yang baik, dan yang kedua cara menyampaikannya juga dengan baik atau dengan intonasi yang baik. Nah, jadi kalau salah satunya itu tidak terpenuhi syaratnya, maka belum dalam kategori bertutur kata yang baik. Ya, misalnya kamu diperintahkan untuk sholat, "Ya mantar sih." Nah, kadang-kadang anak-anak sekarang banyak dengan kata-kata yang bernada sih. Nah, nada sih itu secara intonasi itu terlalu kasar, sehingga niatnya atau kalimatnya baik tapi diucapkan dengan intonasi yang tinggi, sehingga masuk kategorinya bertutur kata yang kurang baik. Tugas kamu adalah yang pertama, kalian catat dulu di buku tulis, buat kalimat yang masuk kategorinya bertutur kata yang baik, dan yang kedua yang bertutur kata yang tidak baik, baik itu secara kalimat maupun intonasi, seperti yang Bapak contohkan tadi. Kemudian kamu buat dalam bentuk voice note. Buat 10 tutur kata yang baik, kalimat yang bertutur kata yang baik secara kalimat maupun secara intonasi, serta buat 10 kalimat yang bertutur kata yang tidak baik dengan intonasi yang baik, atau bertutur kata yang baik dengan intonasi yang tidak baik. Contoh 1, bertutur kata yang baik. Misalnya kamu diperintahkan untuk mencuci piring. "Nak, tolong cuci piring ini." Kamu menjawabnya dengan kata, "Iya, Ma, nanti saya akan cucikan piring." Nah, sebaliknya kamu buat juga contoh kalimat yang bertutur kata yang tidak baik, baik secara kalimat atau kalimatnya baik tapi dengan intonasi yang tinggi. "Iya, ntar." Misalnya kayak gitu. Nah, nanti kamu setelah kamu buat 10 kalimat yang bertutur kata baik dan tidak baik, kamu ucapkan dalam bentuk voice note, kirim ke Japri Bapak. Yang kedua, tidak hanya secara lisan, ada juga bertutur kata yang baik secara tidak lisan atau secara tulisan. Biasanya kita sering chat pada teman, baik melalui WA, pesan, SMS, dan lain sebagainya. Ada yang penulisannya kelihatannya baik, tapi intonasinya sepertinya tinggi gitu. Nah, kamu paham pasti. Nah, biasanya dengan nada-nada dengan tulisan-tulisan ada tanda seru yang banyak, atau dengan emot-emot yang misalnya emot marah, emot sedih dan sebagainya, kamu paham itu. Dengan hanya bahasa tulisan hai, nah itu pasti dengan emot yang bahagia gitu. Atau kamu misalnya
aku menyesal, ada emotnya, emot sedih, misalnya kayak gitu, kamu paham. Nah, kamu cari juga kalimat yang kalau ini bentuknya kalimat bertutur kata yang baik, kemudian juga ada yang bertutur kata yang tidak baik. Buat 10 juga dalam bentuk chatan, langsung ke WA, langsung di WA saja. 10 tutur kata yang baik dan 10 tutur kata yang tidak baik. Sebagai contoh, misalnya Bapak WA, kamu kerjakan yang ini ya. Terus kamu, kalau yang bertutur kata yang baik, kamu tulisnya, baik Pak, saya akan mengerjakan. Nah, terus kalau misalnya yang bertutur kata tidak baik, kamu tulisnya, iya Pak. Walaupun tidak bertutur kata langsung, tapi dengan tulisan, dengan gaya tulisan, iya Pak. Nah, itu orang sudah menduga itu adalah bahasanya kasar gitu. Ya. Jadi kalau bahasa-bahasa yang dalam bahasa tulisan juga ada etikanya gitu. Baik Pak, terima kasih. Walaupun tidak diucapkan tapi kelihatan dari bahasa tulisan, orang paham. Nah, kamu buat 10 kalimat yang bertutur kata yang baik dan yang tidak baik. Langsung chat ke WA Bapak. Tulis nama di atasnya, kemudian kelas. Tuliskan 10 tutur kata yang baik dan 10 tutur kata yang tidak baik. Demikian tugas hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari bertutur kata yang baik, yang sesuai dengan Pancasila dan sesuai dengan agama, sesuai agama kita masing-masing. Apalagi di Indonesia terkenal sebagai negara yang penduduknya ramah, sopan, dan selalu bertutur kata yang baik. Orang di dunia sudah kenal Indonesia bangsa yang ramah. Karena itu, sedari sekarang, marilah kita latih dan biasakan kita bertutur kata yang baik, baik kepada, apalagi kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, kepada saudara, dan semuanya. Kita harus bertutur kata ya dengan yang lemah lembut. Kata Nabi, orang yang paling bahagia, orang yang beruntung, atau orang yang paling mendapatkan kebahagiaan adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sehingga kita harus minimal membuat orang lain senang. Kalau kita tidak bisa memberi dengan sesuatu yang barang berharga, harta misalnya, minimal kita membuat orang lain itu bahagia, tersenyum apa yang kita lakukan atau apa yang kita bicarakan atau apa yang kita chat gitu. Mudah-mudahan manfaat pada pembelajaran kali ini bisa selalu kita kenang dan kita bisa mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di era globalisasi dan arus informasi yang begitu tinggi. Budaya barat begitu masuk cepatnya ke Indonesia. Apa yang terjadi di Amerika, dunia hari ini bisa kita saksikan detik ini juga melalui internet, melalui Google dan lain sebagainya. Karena itu kita harus pandai-pandai memfilter, menyaring mana yang baik dan mana yang tidak baik, yang sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia dan juga sesuai dengan agama kita. Demikian, mudah-mudahan kalian bahagia dengan pembelajaran kali ini. Bila taufiq wal hidayah, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.